Oke ya, kita mulai ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini direkam ya. Ya, ini direkam ya. Tuh. Halo guys, dadah dong. Oh, kelihatan tuh Mbak. Tuh. Tuh. Saya nggak bercanda loh, serius loh. Ya, kita nggak kalah sama dosen lain lah ya. Halo guys, how are you? Ya, nanti minggu depan kita absen lah ya. Oke. Apalagi? Ya, kita lanjutkan kuliah kita. Kita kuliah apa ini? Arsitektur. Oke ya. Mana dia? Nah, gitu ya. Oke. Kita di pertemuan keberapa sekarang? Pertemuan kedua. Cek dulu. Tadi sudah di share screen belum ini? Sudah ya. Sudah direkod belum? Sudah ya. Oke. Ya, ada yang kadang-kadang suka lupa ya. Bahkan ada yang suaranya nggak kerekam gitu ya. Oke, kita masuk di pertemuan 2. Pertemuan 2. Mata kuliahnya apa? Arsitektur dan manajemen e-bisnis gitu ya, e-bisnis. Walaupun sekarang kita tidak menggunakan terminologi e-bisnis ya. Hari ini kita akan bahas ya dari mana kata e-bisnis ini berawal dan kemudian berubah menjadi apa gitu ya. Oke. Ya. Apa ini? Tanggal berapa? Tanggal 15 bulan 10 2021 ya. Kelas apa nih? Kelas BI 19 pagi gitu ya. Oke, kita belajar bisnisnya lah ya. Kalau Anda dapat data mining sama saya berarti itu intelijennya lah ya. Sekarang kita bongkar bisnisnya gitu ya. Oke, jadi kita menggunakan buku apa? Kemarin sudah saya sampaikan. Buku yang kita pakai buku apa? Buku yang kita pakai adalah buku Digital Business ya. Oke ya, Digital Business. Ini kita taruh di sini ya. Kalau mau. Oh, di sini dulu. Langsung aja kali. Ada dia ya, keren kan? Ada ya. Siapa yang bikin? Mas Dev ya, Mas Dev. Ya. Mas Dev Cevi ya. Nah, buku ini buku edisi ke-9 ya. Dulu Sabtu saya belajar S2, saya pakai edisi ke-4 ya. Dan masih menggunakan istilah e-business ya. Ya, jadi silakan kalau Anda mau searching no picture hoax katanya ya. Jangan percaya apa-apa, ibaratnya Anda harus membuktikan sendiri gitu ya. Untuk domainnya ilmiah gitu ya. Nah, jadi buku ini yang kita gunakan sebenarnya ada 7 edition ya, edisi ke-7-nya. Tapi saya belum mendapatkannya atau belum Ini yang baru saya dapatkan lah ya. Sebenarnya kalau mau cari-cari lagi bisa ya. Jadi kita gunakan ini dan ini udah ada hard copy-nya. Ya, ini kalau beli ya sekitar 500.000 lah ya. Oke, itu satu. Kemudian kita akan bahas ini. Kemarin saya sampaikan kita akan bahas per chapternya itu 2 minggu ya. Per chapternya 2 minggu. Minggu depan hari Rabu libur ya. Minggu depan hari Rabu. Iya. Oh gitu ya. Oh sedih ya. Ya sudah. Ya, jadi di sini di buku ini ada berapa part? Ada 3 part ya. Ada part 1 bicara tentang introduction. Ya, kemudian part 2 strategi and application. Part 3 tentang
implementation, gitu ya. Di part 1 ada 4 chapter ya, ada Introduction to Digital Business and E-commerce ya. Jadi sebenarnya di awalnya mata kuliah ini ada kata e-commerce-nya ya. Jadi ada e-commerce-nya. Jadi apa namanya, arsitektur manajemen e-bisnis dan e-commerce gitu ya. Kemudian dihilangkan ya, mungkin karena e-commerce bagian dari e-bisnis. Oke, kemudian ada marketplace analysis for e-commerce ya. Ini 2 minggu lagi lah kita masuk sini. Nanti di sini kita belajar ya. Nanti di sini bagusnya itu ada activity ya, ada activity yang bisa Anda lakukan. Ya, ada case study juga ya. Buku ini udah edisi ke-6, jadi banyak dia ada perbaikan-perbaikan ya, refinement dari penulisnya gitu ya. Tapi kita ikutin aja ya. Kemudian di part 3-nya ada change management dan analysis and design gitu ya. Nanti kalau terlalu kompleks ya nanti saya sederhanakan lah ya materinya. Nah, untuk 2 minggu ini kita akan masuk di chapter 1 ya. Kita bicara tentang apa? Introduction to Digital Business and E-commerce gitu ya. Oke, Anda sudah punya akses kan ke ininya? Bahkan di LMS-nya untuk chapter 1 saya sudah upload ya. Nah, kalau Anda lihat di PDF-nya, nanti di LMS-nya ya. Di LMS-nya itu saya sudah up beberapa part dari buku ini ya. Di temuan 1 itu saya up materi temuan 1 part 1 ya. Tapi saya mau mulainya nggak dari sini ya. Jadi kalau dari e-book-nya itu ada introduction ya, ada introduction. Kemudian ada the impact of electronic ya. Saya mau mulai dari section 3 di sini ya. Saya akan mulai dari section 3 ini. Kemudian yang sudah saya translate itu sampai pada different type ya. Jadi poinnya di sini section 1-3 lah ya. E-commerce define ya, kemudian digital business define sampai pada trends update gitu ya. Karena ini teori ya, kita nanti ketemu sama terminologi baru gitu ya. Anda harus pahami dan nanti latihannya kayak gimana contohnya Pak gitu ya. Kita mulai dari akhir ya. Akhir. Ini adalah exercise-nya. Nanti exercise-nya mungkin saya sesuaikan dengan materi-materi yang enggak terlalu sulit dan sudah saya sampaikan. Tapi jangan takut ya. Pertemuan ini belum ada exercise ya. Belum ya. Exercise-nya yang lain gitu ya. Maksudnya bukan exercise yang ini. Gimana sih Bapak nih? Ya sudah. Di sini misalnya ada beberapa pertanyaan, ada self assessment question ya. Oke, coba kita lihat poin-poin yang target dari bab ini. Yang pertama adalah distinguish between e-commerce and digital business. Apa distinguish itu? Anybody know? Distinguish? Distinguish itu membedakan ya. Membedakan antara e-commerce. Percaya nggak itu membedakan? Kita tanya Mbah Google ya. Iya sih. Tapi ya, oke. Distinguish ya. Distinguish. Bedakan ya. Bedakan antara e-commerce dan bisnis digital. Jadi Anda nanti ya mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi ya, bakal saya kasih pertanyaan ini ya. Apa? Bedakan antara e-commerce dan bisnis digital. Ini ya berarti ada semua di chapter 1 ini gitu ya. Nggak mungkin dia menanyakan sesuatu yang tidak dibahas sebelumnya gitu ya. Yang kedua, explain. Explain what is mean by buy side and sell side e-commerce ya. Jadi di sini Anda diminta untuk membedakan atau menjelaskan, explain ya. Explain itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan
e-commerce, sisi beli ya. Di sini ada istilah buy side ya. Nanti malah hari ini kita bahas ini ya. Buy side and sell side gitu ya. Nanti ada apa namanya penjelasan di chapter ini. Number 3 ya. Kok bahasa Inggris ya, Pak? Ya. Jangan takut bahasa Inggris ya. Di luar negeri itu anak kecil pada pintar bahasa Inggris ya. Dosen bahasa Inggris kita mantep-mantep loh ya. Miss May, Pak Tarman itu waduh. Excellent itu ya. Number 3 apa? Explain the scope and benefit of social media and social commerce ya. Jadi di sini Anda ketemu sama terminologi, jargon, istilah yang digunakan namanya social media sama social commerce. Nah, di buku ini itu detail-detail sekali ya, sangat-sangat detail menjelaskannya. Ya, ya pertama memang ini materi saya ketika mata kuliah S2 di mana di bisnis dan e-commerce ya. Jadi dia punya apa namanya ya? Penjelasan dari istilah-istilah yang digunakan gitu ya. Jadi ada istilah baru, dia akan memberikan definisinya di sampingnya kayak gitu. Ya, jadi Anda harus ya pertama pernah dengar lah ya. Oke, atau meluruskan apa yang selama ini Anda pahami tentang istilah-istilah ini di yang Anda dengar atau Anda baca gitu ya. Selama ini di apalah sosial media atau apa yang pernah Anda dapatkan gitu ya. Gimana tadi? Baru 3 ya. Apa tadi? Explain the scope and benefit of social media. Oh sorry, saya ada yang lupa ya. Saya harus memberikan nomor di sini ya. 50 menit ya. 50 menit kita break. Tadi udah 50 menit belum tadi? Ada saya kasih bonus lah ya. Dah, oke, nomor 3 apa? Scope. Apa sih scope? Scope itu apa scope? Scope itu batasan atau ruang lingkup. Anda scope-nya apa? BI Pak gitu. Anda scope-nya apa? SI Pak gitu. Apa scope-nya? Apa sarjana komputer gitu ya. Jadi scope itu ibaratnya berapa luas batasan yang Anda angkat gitu ya. Ini jadi masalah nanti ya. Akan menjadi masalah di skripsi. Di skripsi ada poin tentang batasan masalah. Jadi masalahnya harus kita batasin ya. Masalah harus kita batasin. Jangan masalahnya kita jadi masalahnya sebenarnya di luar scope kita tapi kita jadikan masalah gitu ya. Paham ya? Jadi masalah itu ibaratnya biar kita nanti menyelesaikan masalah sesuai dengan apa ya definisi yang kita tentukan. Jadi kalau di skripsi itu ada 5 bab ya. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Bab 1 isinya apa? Nomor 1 adalah latar belakang. Apa tadi? Latar belakang. Minimal Anda dengar ya. Minimal Anda dengar. Nanti ketika ada dosen ngomong lagi, perasaan pernah dengar gitu ya. Gitu. Asalkan jangan lupa ya. Nomor 1 adalah latar belakang. Di latar belakang itu harus ada temanya ya. Nomor 2 ada masalah yang dihadapi. Nomor 3 ada alternatif pemecahannya gitu ya. Nomor 5-nya ada studi kasusnya di mana, kemudian judulnya. Itu pendahuluan. Di poin nomor 2 ada namanya identifikasi masalah. Ya, masalahnya ada identifikasi. Sebenarnya nanti di latar belakang juga ada. Kok ngap ya? Kemudian di poin 1-3 ada namanya rumusan masalah. Jadi masalah Anda harus rumuskan ya. Diapain? Dirumuskan. Namanya rumusan masalah. Habis rumusan masalah kita bicara tentang scope-nya. Kita bicara tentang ruang lingkupnya. Kita bicara tentang batasan masalah. Jadi masalahnya kita definisikan, kita rumuskan, kemudian kita berikan boundary-nya. Apa itu boundary? Batasannya. Oke, ngomongin apa tadi? Explain the scope and benefit of social media ya. Di sini ada social media, kemudian ada social commerce. Oke. Karena kita mereferensi pada buku ini, maka rujukan pertama kita buku ini gitu ya. Nanti ada istilah-istilah yang ada di buku ini nanti ada sebenarnya ya
di saya juga saya translate gitu ya. Udah berapa nomor nih? Udah 3 ya. Oke, kita lanjut. Maksud saya nanti saya mau liatin hari ini sampai mana gitu ya. Kalau yang tadi masih termasuk. Oke. Ya. Gambar 4 ada bicara tentang summarize ya. Apa itu summarize? Ya, summarize itu apa? Meringkas ya. Summarize the consumer and business adaptation level in the country. What seem to be the main barrier to adoption? Oke. Nanti kita juga ada beberapa link yang bisa kita kita buka ya. Apalagi sekarang zaman pandemi ya. Ini e-business, e-commerce sangat-sangat melonjak penggunaannya. Berapa nomor nih? Nomor 4. Nomor 4 masih materi kita. Kemudian nomor 5, kayaknya sampai nomor 5 doang ya. Jadi kalau saya mau ngasih tugas minggu ini, maka cuma sampai nomor 5 aja. Ya, karena nomor 6 ini belum ya. Ini belum. Jadi oke. Kenapa nggak di copy aja, Pak? Nggak usah lah. Oke ya. Apa tadi? Distinguish between e-commerce and digital business. Anda tahu nggak kita bisa mendengarkan kalimat ini? Bisa. Udah pernah saya ini ya? Oke, kita bisa mendengarkan. Kita bisa mendengarkan versi bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya. Jadi kalau kita misalnya tipe orang yang lebih nyaman mendengarkan, maka ya kita dengarkan lah. Tapi di sini poin-poinnya ya apa aja? Distinguish between e-commerce and digital business. Apalagi apa tadi? Membedakan antara e-commerce dan digital. Oke. Apa yang maksud dengan e-commerce? Setiap kali Anda berbelanja online itu namanya adalah e-commerce. Salah satunya lah ya. Anda gunakan apa misalnya ya? Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak dan lain-lain ya. Oke. Jadi di sini kita akan bicara bagaimana membedakan definisi dari e-commerce dan digital business. Yang nomor 2 apa? Explain what is mean by buy side and sell side e-commerce. Nanti kita lihat. Nomor 3, explain the scope and benefit of social media. Jelaskan keuntungan dari sosial media and social commerce to an organization of your choice ya. Jadi nanti di sini ada activity yang nanti saya lihatin activity-nya. Kalau di sini lebih kepada menjelaskan keuntungan dari sosial media sama social commerce dari perusahaan yang Anda pilih. Ya, kemudian yang nomor 4-nya apa? Summarize. Summary itu apa? Summary, ringkasan ya. Summarize the consumer and business adaptation level in the country ya. Oke. Nanti kita lihat ya. Kalau kita pengen lihat di materi beberapa ya, coba ini saya liatin supaya Anda tidak terlalu mengikuti slide gitu ya. Oke, di poin nomor, silakan Anda buka ya, di sini ada link ya, ada link. Ini saya kasih aja linknya ya. Ini saya kasih linknya. Kita bisa diskusi di sini atau saya ambil dari sini deh. Kayaknya itu susah di copy ya. Jadi silakan gunakan smart device Anda untuk mengakses link ini. Mana linknya? Sebentar saya buka linknya. Pakai web ya, pakai WA ya. Oke, apa tadi? Ya. Ya, ini dia. Ini sebenarnya di PDF-nya juga saya sudah capture ya, tapi saya pengen Anda akses ke sini karena ini buku ini diupdate sebelum zamannya COVID ya.
HP saya mana? Oh iya, kelihatan. Ya, sudah belum? Bentar, saya sensor dulu. Tapi tetap aja ke record ya. Mudah-mudahan tidak ada chat-chat yang pribadi. Sudah belum? Emang belum. Sabar aja. Saya bilang kayak gitu kan belum tentu iya kan. Jawabannya kan masih open. Udah belum? Belum. Ya, oke. Sabar ya. Ya. Orang sabar nggak nunggu 2 kali ya. Cuma nunggunya agak lama gitu. Mana dia? Errornya di mana ini? Masih ngerekam nggak? Masih ya. Oke. Halo Mbak Putih. Ya. Ayo dong. Oke. Ini mata kuliahnya apa? Grup kita apa grup kita? Ini ya. Oke, silakan ini linknya. Anda tinggal klik aja di situ. Ya. Ya, di sini ada tulisan dari yang bikin buku ini ya. Dia mengatakan forecast e-commerce grow in percentage of online retail or e-commerce sales to 2017 to 2023 ya. Oke, ini adalah ini tulisan dia tahun berapa ini ya? Ini dia tulis tahun 2021 ini ya. Lihat Mas Dev ini ya. Om Dev ini yang bikin buku ini karena kita dapat linknya juga dari bukunya beliau ya. Dia tulis 6 April 2021. Berarti sudah pandemi belum ini? Sudah ya. Karena pandemi itu akhir 2019 ya, datang ke kita Februari 2020 ya. Kayaknya udah lama banget ya. Oke, nah di sini ada e-commerce 2021, the latest data and forecast for all things online retail grow ya. Oke. It is interesting to look back at e-commerce growth over the last few years and think forward to the future of this industry. As demonstrated by this chart from Statistika. Jadi dia juga ngambil data dari Statistika ya, dari Anda kalau mau lihat silakan Statistika seperti apa. The overall percentage of e-commerce retail sales have certainly grown in the last few months, accounting for 16% of sales in the US. Ini datanya dari US ya. Bisa aja saya kasih tugas gitu ya. Coba Anda cari data di BPS atau di mana perkembangan marketplace e-commerce 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Ya. Di sini ada ya. Ini kan dari tahun berapa? Ini meningkat banget ya. Di tahun berapa di sini? 2019 ya, 2020 ini grafiknya meningkat banget. Seperti itu. Ini ada di kalau ini menurun ya. Ini kalau ini di US ya, apa di US, di Amerika, ini di Amerika grafiknya seperti ini penjualannya katakanlah e-commerce-nya online transaksinya. Tapi kalau ini adalah yang terjadi di UK, apa itu UK? Di Inggris ya, di sini. Equally, we have watched the overall percentage of e-commerce retail sales in the UK rising to nearly a third of all retail ya. Oke, seperti ini tingkatannya. Kemudian di sini ada apa di sini? Retail e-commerce sales grow ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ini adalah percentage change-nya, peningkatannya ya. Ternyata yang paling tinggi di mana? Amerika Latin ya. Amerika Utara, North itu apa?
kemudian Central and Eastern Europe, Asia Pasifik, dan selanjutnya. Ini adalah, coba Anda lihat apa ini? E-commerce sector grow. Jadi di sektor mana yang apa namanya? Yang berkembang? Ya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya, kelihatan nggak sekarang? Ya, apa artinya non-store retailing? Retailing itu apa retailing? Non-store itu artinya apa non-store? Berarti nggak ada tokonya ya. Kalau retail itu apa artinya retail? Itu toko ya. Ya, toko yang maya gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada apa? Ada tekstil, ada clothing, ada footwear store, ada department store, ya, department store juga naik ya. Ada all non food ya. Ini saya cuma memperlihatkan perkembangan di apa namanya. Oke, udah ya. Nanti juga ada sebenarnya pembahasannya di e-booknya. Kita juga bisa melihat nanti, mungkin nanti ya di bagian tugasnya, saya pengen Anda menganalisis perkembangan dari e-commerce-nya di katakanlah 5 tahun terakhir gitu ya. Tapi di minggu kedua kita ikutin aja dan saya mulainya tidak dari introduction ya. Saya mau lompat, sebenarnya ada sih, tapi kok saya pikir terlalu detail lah. Saya mau langsung ke pembahasan tentang what is different between digital business and e-commerce. Oke ya. Saya akan pakai slide yang ada di LMS ya. Ini hasilnya ya, ini translate aja lah ya. Oke. Kelihatan nggak? Oke. Ya, Anda kalau dikasih slide begini udah biasa belum? Biasa kali ya. Oke. Sebentar, saya mau putar dulu ya. Ya, putar dulu. Sayangnya nggak dapat ya. Ya. Oke guys, kita mulai ya. Kita mulai. Gimana cara belajar yang benar tuh gimana sih? Gimana cara belajar supaya nggak terlalu membosankan gitu ya. Yang pertama, kita harus mengkondisikan kepala kita supaya nggak panas katanya. Maksudnya apa? Supaya dia nyaman gitu ya. Makanya sebenarnya salah satunya adalah Anda harus sering-sering minum sebenarnya katanya ya. Kalau enggak nanti kepala Anda panas dan akan mengalami keguguran rambutnya gitu ya. Ya. Jadi saya sebenarnya kurang minum aja ya. Jadi kuliah saya boleh bawa minum ya. Anda minggu depan bawa minum gitu ya. Jadi setengah jam minum gitu ya, setengah jam minum. Kalau saya karena banyak ngomong juga harusnya sering-sering minum kata dokter saya ya. Bapak harus sering-sering minum walaupun belum ini katanya. Ya oke. Kita kondisikan supaya kepala kita tuh siap menerima materi gitu ya. Karena kalau kepala kita nggak siap, kemudian apa namanya? Kok jadi ngomongin hati ya? Perasaan, hati juga ya? Apa sih? Kalau kita juga ibaratnya nggak suka sama dosennya, nggak suka sama mata kuliahnya, itu kadang-kadang nggak bisa masuk ilmunya ya. Apalagi di sini saya nyampaikannya pakai bahasa Inggris. Saya nggak suka bahasa Inggris. Gitu. Ya, makanya pelajaran matematika di Amerika itu lebih sulit ya. Karena matematikanya dalam bahasa Inggris. Itu joke-nya siapa itu. Ya, oke. Ini materi dari Om Dave ya, dari e-booknya. Let's try to explore it. Kita bahas saja ya. Kita akan bicara what is the difference ya between digital business and e-commerce. Ya, itu sebenarnya judul subsectionnya ya. Itu judul subsectionnya. Oke, saya boleh buka nggak ya? Kok ngap ya? Mungkin sekali-kali ya. Di sini ada pernyataan ya. In bahasa or in English? Ya. Nanti kalau agak roaming saya ke Inggrisnya ya. Ya, jadi sini ada pernyataan ya. Pesatnya kemajuan teknologi
dan penerapannya pada bisnis gitu ya, disertai dengan berbagai istilah dan jargon baru ya, seperti CRM, retail, procurement ya. Di sini apakah kita perlu khawatir tentang terminologi ini? Ya. Jadi sebenarnya titik awalnya itu bukan pada bisnisnya. Kalau masalah bisnis mah dari zaman Romawi juga sudah ada bisnis ya. Dari zaman abad pertengahan juga sudah ada bisnis, sudah ada transaksi. Orang dulu ketika transaksi seperti apa? Barter ya. Barter barang dengan barang gitu ya. Tidak menggunakan duit, uang gitu. Sekarang duitnya juga udah nggak kelihatan ya. Kita tinggal ngetik aja udah transaksinya terjadi. Maka di situ adanya kemajuan teknologi. Anda hidup di zaman ketika Anda lahir atau anak Anda lahir sudah bertemu dengan smartphone gitu ya. Oke. Sekarang banyak anak-anak yang bermasalah dengan perkembangannya karena ketika dia belum jalan dia sudah pintar main games. Ya, ketika dia belum pintar ngomong dia sudah pintar main games. Jadi perkembangan katakanlah motoriknya itu terganggu. Perkembangan bicaranya juga terganggu. Itu adalah efek negatif dari perkembangan teknologi. Tapi sekarang kita bicara bagaimana penggunaan teknologi di bisnis, gitu ya. Dan di sini ada pesatnya kemajuan teknologi dan penerapannya pada bisnis. Oke. Itu muncul berbagai istilah dan jargon baru ya. Ada CRM, retail, procurement gitu ya. Nanti kita detailkan lagi. Tapi di sini adalah apakah kita perlu khawatir dengan terminologi baru ini. Nah, ini ada jawaban dari Maugeyer ya. Bacanya apa? Maugeyer tahun 1998 terkait dengan apakah kita perlu khawatir tentang terminologi yang baru. Jawabannya adalah tidak. Menurut Maugeyer, kita nggak perlu khawatir dengan istilah-istilah baru ini gitu ya. Karena mungkin satu orang bikin istilah yang lain gitu ya. Ada satu istilah mungkin yang dua orang melihat istilah itu atau istilahnya itu berkembang ya. Nanti kita lihat misalnya kayak e-bisnis berubah menjadi bisnis digital gitu ya. Kata Maugeyer nih tahun 1998 dia mengatakan enggak perlu kita khawatir tentang terminologi yang ada pada bisnis digital. Ya, yang dia perlu khawatirkan katakanlah adalah I need to back to the English ya. Oke. Dia katakan understanding the services ya. Memahami layanan-layanan that can be offered to customer and the business benefit that are obtainable through digital technology that is important. Ketemu Geyer, nggak penting terminologi kata dia loh ya. Kalau kita punya pendapat lain ya bisa-bisa aja. Ya, ketemu Geyer tahun 1998, yang penting itu adalah memahami layanan-layanan yang dapat kita berikan ya. Memahami ini Google Translate versi saya ya. Memahami, di situ ada services berarti layanan-layanan ya, layanan-layanan yang diberikan, yang dapat diberikan kepada konsumen. Itu nomor satu ya. Jadi lebih pentingnya lagi, tadi saya katakan transaksi terjadi di zaman ketika manusia sudah ada gitu ya, dari anak-anaknya Nabi Adam katakanlah seperti itu ada transaksi ya. Ketika ada teknologi seperti sekarang ya, bahkan nanti perkembangannya kan beda-beda ya teknologinya ya. Teknologi dalam bentuk hardware atau dalam bentuk software gitu ya. Nanti kita bisa bicarakan. Ada bab tersendiri yang membahas itu. Apa dia bilang? Kata Maugeyer said, the most interesting yang penting itu apa? Understanding the services that can be offered to customer. Apa artinya? Memahami layanan-layanan yang dapat diberikan kepada konsumen. Terkait dengan teknologi itu ya. Oke. Kemudian yang kedua apa? The business benefit. Apa? Keuntungan secara bisnis ya. Keuntungan secara bisnis yang dapat
diraih, dicapai, didapatkan, yang dapat di obtainable, yang dapat dicapai, yang dapat di. Coba kita tanya Google Translate. Yang dapat diperoleh, ya, yang dapat diperoleh melalui penggunaan teknologi, gitu ya. Jadi di sini kita akan ketemu dengan pendapat ya. Pertama kita ketemu dengan Mogier. Kata Mogier yang apa namanya? Yang penting itu, bentar, saya harus bikin kopinya dulu deh. FS ya. Ini kelas. Oke. Oke. Apa kata Mogier? Yang penting adalah pertama apa? Memahami layanan-layanan. Oke. Nomor dua apa? Keuntungan secara bisnis yang dapat diperoleh ya. Ya, oke ya. Apakah waktunya menjadi lebih singkat ya kan? Apakah biaya produksinya atau biaya operasionalnya bisa lebih murah gitu ya? Bisa seperti itu ya. Saya mencoba tidak lompat-lompat ya. Saya ngikutin sini aja ya. Oke. Apa katanya di sini? Ya, saya pakai bahasa Inggrisnya dulu. However, labels, apa itu label? Apa itu label? Mbak Ari labelnya siapa? Label. Ya, namanya siapa? Ari ya. Ari. Label ya. Label itu apa label? Label. Kalau kita beli baju ada labelnya enggak? Ya, merek ya. Ya, oke. Label katanya apa? Convenient itu apa convenient? Nyaman ya. Kata ini kan yang bikin Om Dev ya. Tadi yang punya pendapat siapa? Mogeyer. However, kata si Om Dev, label are convenient in defining the scope of the changes we are looking to make within an organization through using electronic communication. Jadi katanya istilah-istilah lah ya, di sini lebih tepatnya istilah-istilah itu nyaman ketika kita mendefinisikan scope ya, ruang lingkup of change ya, perubahan-perubahan yang kita lakukan terhadap organisasi. Jadi kita butuh label, kita butuh nama, kita butuh istilah, kita butuh terminologi gitu ya. Namun label nyaman, nah kan agak-agak roaming ya. Ya, lebih enakan saya kan. Ya. Namun label istilah akan nyaman kita gunakan untuk mendefinisikan scope terhadap change yang akan kita buat terhadap organisasi. Saya tidak satu-satu saya translate ya. Mungkin yang penting-penting saya tuliskan lagi. Di sini ada pernyataan lagi. Manager within an organization need to agree and communicate the digital transformation they are proposing through using digital technology to employee, customer, and partner. Apa artinya? Ya, ya. Manajer dalam perusahaan, ya, perlu apa? Menyetujui ya, menyetujui dan berkomunikasi mengenai apa? Mengenai perubahan apa? Perubahan digital ya, perubahan digital yang mereka ajukan, yang mereka usulkan menggunakan teknologi digital. Ini saya pakainya teknologi digital ya. Teknologi digital kepada karyawan, konsumen dan apa?
partner gitu ya. Oke, nah di sini kita masih dalam tataran konsep lah ya. Ketika kita bicara IT, ada governance, ada manager ya. Di sini kita bicara level manager ya, manager di apa namanya operasionalnya. Katakan di sini apa? Manajer dalam perusahaan perlu apa? Menyetujui dan berkomunikasi. Penting banget berkomunikasi ya. Kita tidak bisa mendeliver apa namanya aturan baru atau teknologi baru kalau kita tidak bisa berkomunikasi ya. Karena tidak semua orang bisa berkomunikasi. Apa itu berkomunikasi? Seni menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Oke guys, ada mata kuliahnya nanti ya. Mata kuliahnya adalah udah dapat belum? Apa nama mata kuliahnya? Itu dia, kecakapan antar personal. Kita harus cakap antar personal ya. Oke. Apa tadi? Manajer dari perusahaan perlu menyetujui ya dan berkomunikasi mengenai apa? Perubahan digital. Poinnya di sini apa? Bahasa terminologinya di sini ada istilahnya digital transformation. Digital transformation. Apa itu transformation? Berubah ya. Berubah secara digital ya. Berarti di sini salah satunya kita bicara transaksi online yang akan kita lakukan seperti apa itu ya. Tapi nanti kita lihat tidak sesederhana itu ya. Ya, apa tadi perubahan digital yang mereka usulkan menggunakan teknologi digital. Di sini poin-poinnya adalah ada perubahan digital. Kalau perubahan digital maka itu adalah digital teknologi ya. Kemudian diusulkan ya kan. Kemudian harus kepada karyawan, konsumen sama partner bisnisnya gitu ya. Penting banget ya, jangan ujuk-ujuk langsung bikin apa namanya beli apa namanya platform baru gitu ya tanpa berkomunikasi dengan karyawannya atau konsumennya gitu ya. Ya nanti kita lihat lah. Ini baru icip-icipnya aja lah. Baru perkenalannya. Oke. Kita masuk kepada e-commerce define. Apa itu define? Definisi dari e-commerce. Di sini dikatakan the scope of electronic commerce is narrower. Apa itu narrower? Sempit ya. Ya, if you want to see the bahasa ya. Ruang lingkup e-commerce lebih sempit daripada bisnis digital ya. Jadi nanti ada istilahnya e-commerce dan ada istilah e-business ya atau bisnis digital ya. Ada bisnis digital. Karena kita kuliah ya dan kita menggunakan e-book, maka saya coba mengikuti alur dari buku ini. Di buku ini dikatakan apa? In English, the scope of electronic commerce is narrower than digital business. Itu pertama, disampaikan bahwa scope dari e-commerce itu lebih sempit daripada bisnis digital. Atau e-commerce adalah bagian dari e-business. Gitu ya. E-commerce adalah bagian dari e-business. Jadi lebih besar mana e-commerce atau e-business? E-business. Ya, it is often thought simply to refer to buying and selling using the internet. Katanya seringkali toh itu apa? Pikiran. Seringkali dianggap ya, sering dianggap hanya merujuk pada pembelian dan penjualan menggunakan internet. Jadi di sini disampaikan e-commerce itu seringnya dikatakan sebagai orang membeli atau menjual di internet. Itu adalah e-commerce ya. Jadi Tokopedia itu adalah e-commerce gitu ya, nanti dan lain-lain. People immediately think of customer retail purchase from companies such as Amazon ya. Jadi orang langsung berpikir ya pembelian retail konsumen dari perusahaan seperti Amazon ya. Nanti kita lihatlah. Ada beberapa sepertinya harus saya gali lagi ya. Orang segera memikirkan pembelian retail konsumen dari perusahaan seperti Amazon. Anda pernah beli di Amazon nggak? Jadi tugasnya nanti Anda beli di Amazon satu produk ya, harganya $1 gitu ya. $1 ya, paketnya berapa itu ya? Nah, nanti bayarnya pakai apa bayarnya? PayPal ya. Bisa pakai kartu kredit nggak? Pakai PayPal ya. PayPal, bacanya gimana? Bahas. Kayak gini tulisannya ya. Kayak gini ya.
Kayaknya nanti adalah tugas seperti. Nah ini Amazon ya. Ini Amazon. Coba kita pesan barang gitu ya. Kita pesan barang. Ya saya lagi nyari laptop i7 misalnya ya. i7 aja kali ya. Atau laptop yang apa-apa lah. Kebiasaan nyari Tokopedia ya. i7. Oke. Atau i9. Sudah ada tuh ya. Kira-kira harganya berapa ini ya? Laptop i9 64 GB RAM ya. SSD-nya 1 tera ya. SSD-nya 1 tera. Di Indonesia kira-kira berapa ini harganya ya? Kalau saya biasanya nyarinya di Tokopedia ya. Kalau ibu-ibu biasanya nyarinya di Shopee ya. Ya, itu ada ya, itu kalau di analisis itu ada ya, why women are more attractive to Shopee ya, dan oke, nanti kita lihat ya. Coba kalau di sini saya mau beli apa tadi, laptop i7 ya. Oke, 32 byte. Ya, harganya berapa? Harganya adalah kok nggak mahal ya? Nah, yang mahal aja lah ya. Nah. Ya, ini transaksi zaman sekarang ya. Transaksi zaman sekarang ya. Katanya zaman pandemi itu ibu-ibu nggak pada belanja ya. Cuma banyak yang datang ke rumah gitu ya. Paket-paket datang ke rumah. Setiap hari ada yang bilang ya, paket gitu ya. Ya, di sini gimana caranya? Ini adalah salah satu contoh dari e-commerce ya. Anda biasa kan belanja online kan? Ya, gimana kalau barangnya ternyata tidak sesuai dengan keinginan Anda? Misalnya ukuran sepatu biasanya ya. Sepatu itu kadang-kadang suka kekecilan atau kegedean. Ada nggak mekanisme ngembalikinnya lagi? Ada nggak mekanisme uangnya kita kembali? Ada. Berarti e-commerce tidak hanya bicara tentang menjual dan membeli, tapi juga sebelum transaksi terjadi dan setelah transaksi terjadi. Berarti kalau kita komplain, ada kan kasus kemarin ya, gara-gara COD ya, apa Shopee ya. Kasusnya kan banyak tuh viral kan. Iya, oke. Tadi saya mau cari di Amazon ya. Oke. Tadi berapa harganya? 44 juta. Oke. Apa bedanya kita beli di Amerika sama dengan beli di Indonesia? Berapa dolar? 749. Kalau di Indonesia sekarang $1 berapa? Ya, kalkulator saya mana kalkulator? Kalkulator. Ya, Anda tahu apa yang saya pakai di sini? Saya nggak pakai Mac ya. Ini cuma ini doang ya, icon doang. Saya pakai Ubuntu ya, saya pakai Linux ya. Saya mau nyari apa tadi? Kalkulator. Kenapa nggak ditulis saja Pak? Biar lama dikit. Ya. Ada dia? Nggak ada ya? Ya. Kalkulator. $749. $1 katakanlah 14.000. Maka saya harus bayar. Nggak salah nih. 10 juta kan bukan 100 juta kan? Oh, nggak mahal-mahal amat ya. Mahal yang di sini ya. Ini karena tipenya beda ya. Tipenya beda. Oke, kalau kita mau beli seperti ini, kita tinggal ngapain? Beli langsung atau keranjang. Oke. Kalau kita masukin keranjang, nanti kelihatan saya beli apa aja ya. Ya. Oke, lihat keranjang. Ya. Iya, oke. Terus kita apain lagi? Ini ya. Oke. Atau beli langsung aja lah. Ya kan nggak dibayar ini sih. Pusing-pusing amat. Ya, kalau ibu-ibu tuh keranjangnya pasti penuh ya. Ya pas ulang tahun bapaknya suaminya ngelihat nih istri saya mau beli apa, pas dilihat 99 plus nggak jadi ya. Karena ternyata banyak banget ya. Ya, apa yang kita tentukan?
alamat ya. Alamatnya mau kemana gitu ya. Oke. Ya, nanti enggak, ini alamatnya ya. Terus pengiriman juga bagian dari e-commerce ya. Pengiriman, jadi nanti kita lihat komponen-komponennya, pihak terlibat siapa aja gitu ya. Berarti yang ngejual, kemudian Tokopedia-nya, kemudian banknya ya, ada banknya, kemudian ada logistiknya, dan macam-macam. Coba kita bikin instan ya, 3 jam sampai gitu ya. Oke, kurirnya ya, ya kita nggak pakai OVO kok ya. Kita pakai kartu kredit atau yang lain ya. Nah, ini adalah salah satu pihak yang terlibat ketika e-commerce gitu ya. Oke. Ada tokonya, ada market apa Anda bayangin mall deh, mall. Mall itu kan toko-toko semua isinya kan? Yang punya mall ada nggak? Ada. Bayangkan itu adalah toko Tokopedia-nya gitu ya. Nah, sekarang toko-tokonya kan ada barang yang dijual, dia bayar pasti ke mana, ke mallnya atau ke Tokopedia-nya ya. Tapi selain ada tokonya juga ada pihak ketiganya yaitu banknya. Ya, yang nanti kita bayarnya ke siapa gitu ya. Ini mekanismenya seperti itu. Ya, oke. Misalnya saya pakai BTN lah, ada BTN enggak? Atau kita pakai gini aja biasanya. Oh, nggak mau ya. Kebanyakan. Oke. Ya, pakai BSI lah. Oke, BSI. Udah selesai? Oke, asuransi perlu? Ya, asuransi lagi ya. Oke, udah ya. Apalagi? Oke, udah bayar ya. Bayar. Kenalan ya. Ya, ini kalau pakai laptop ini kita pakai deep learning langsung zoom gitu ya. Nggak kerasa ya. Oke, udah ya. Ini ada aturannya apa? Harus diselesaikan dalam sehari apa 2 hari sekarang? Sehari ya. Kemarin kok ada sempat yang 2 hari ya. Oke, berarti kalau saya nggak bayar, maka dia akan, ini udah dilempar ke tokonya belum sama si Tokopedia-nya? Belum ya, masih di Tokopedia-nya. Nanti kita bicara bisnis prosesnya. Itu namanya bisnis proses. Apa sih bisnis proses? Itu bisnis proses yang dari tadi saya tunjukin itu bisnis proses. Ya. Oke, nanti kita lihat aturannya ya. Ya, apa artinya bisnis proses? Saya nggak salah kan ngajarin ini? Enggak ya. Bisnis proses. Kalau bisnis proses in bahasa we call it apa? Bisnis proses. Apa proses? Proses bisnisnya. Anda sebagai siapa? Anda sebagai customer-nya. Ya, Anda sebagai tokonya, merchant-nya gitu ya. Anda sebagai banknya atau Anda sebagai Tokopedia-nya, sebagai marketplace-nya ya, yang mendevelop misalnya katakanlah contohnya apa namanya Tokopedia gitu ya. Kalau sebagai customer, Anda perlu bikin account nggak? Perlu ya, perlu bikin account nggak? Berarti nanti ada aturan dong. Aturannya harus Anda bikin account. Itu salah satu contoh bisnis proses. Customer have to create account. Kalau di Tokopedia ada aturannya nggak? Pernah lihat nggak di Tokopedia? Ini 24 jam lagi ya. Ini kalau mau bayar silakan nomor. Kemahalan Pak ya. Kemahalannya. Ya, kalau ngasih kado itu jangan lebih dari berapa? Ya, ada aturannya ya. Kalau ngasih hadiah ke seseorang itu nggak boleh lebih dari berapa? Pernah dengar nggak? Oh enggak. Oh ya sudah. Ya coba kita lihat mana aturannya. Ya. Oke. Di mana aturannya? Harusnya di sini ya. Pernah lihat nggak aturan di Tokopedia? Tentang Tokopedia. Nanti kita lihat Shopee lah ya. Saya lihatin Tokopedia dulu.
Uh, sebenarnya bukan ke sini sih. Ya, dia menggunakan istilah marketplace. Jadi ada istilah namanya marketplace itu apa? Market itu apa? Pasar. Place itu apa? Tempat ya. Ya. Sudah ada berapa? Bentar, nanti kita harus ini dulu, tapi belum saya siapkan. Saya mau ngeliatin apa tadi aturannya ya. Mana aturannya? Harusnya ada di sini. Sumber pembelian, bisnis pengaturan. Masuk. Profil saya. Tidak ada ya? Dan bantuan. Ada sih sebenarnya. Di mana dia? Menunggu pembayaran. Ya, coba saya googling sebentar. Oke, aturan di toko. Aturan di toko. Ini ada aturan jualan ya, ada aturan komplain. Ada aturan jualan, ada aturan komplain, ada aturan chat, ada aturan COD. Ya, tapi dulu-dulu ada nggak aturan komplain? Belum ya? Ya, itu nanti kita bisa lihat apa namanya perkembangannya. Kita lihat aturan jualan. Nah, ini dia ya. Tapi ini yang di sellernya ya, di penjualannya ya, bukan di customernya ya. Ya. Nah, jadi kalau orang bicara tentang kayak gimana bisnis prosesnya, ya sebenarnya bisnis proses itu adalah aturan-aturan yang terkait ketika orang, kalau di sini sedang bicara tentang transaksi sebagai online. Nah, coba kita, apa aturannya? Oke, nah coba lihat di sini. Baca nggak? Kelihatan nggak? Ya. Kelihatan nggak? Kayak gini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini kenapa dia muncul? Oke, peraturan nomor 1. Kenapa dia muncul? Kayak gini ya. Baca. Jadi ketika kita bicara tentang bisnis proses, gitu ya, aturan-aturan yang terlibat ketika transaksi katakanlah di sini online, lalu kita bicara tentang peraturan-peraturannya dari sini kemudian kemana ya. Jadi gampangannya bisnis prosesnya apa? Kita masuk ke akun kita ya, Tokopedia. Kalau kita nggak masuk sebagai akun kita nggak masuk sebagai konsumen, bisa nggak? Bisa ya. Iya, cuma ngeliat-ngeliat doang bisa kan? Bisa. Tapi kalau mau transaksi harus masuk ke account kita gitu ya. Kan ada verify macam-macam ya. Itu juga bisnis proses ya. Ketika bikin account ada aturannya enggak? Ada. Emailnya harus ada? Ada. Kalau kita bikin email ada aturan enggak? Ada. Email itu terkait dengan nomor HP kan kalau di Gmail ya. Ya kita bisa meng-create katakanlah beberapa email dari satu nomor HP gitu ya. Bisa nggak kita menggunakan email orang lain? Kalau tahu passwordnya. Tapi ada beberapa, udah ya nggak saya lanjutin ya. Nanti kalau saya ngomong Anda pakai semua ya. Oke, apa di sini peraturannya? Peraturan tentang harga jual produk. Ya ini di sisi sellernya ya. Nanti kita lihat misalnya di sisi buyernya ya. Tinggal cari aja sih ya Google. Kemudian apa? Aturan konsumen di toko. Anda dapat bagian kerja di sini Pak, analisis gitu ya, cari gitu ya. Oke, banyak sekali ya. Ya karena banyak ini juga ya orang yang mengambil keuntungan ya dari sistem seperti ini kemudian melakukan kecurangan ya. Ya, oke.
Ya ini dia, ini bisnis prosesnya. Oke, nah account, saldo, refund, saldo penghasilan, password, dan keamanan. Tokopedia tidak memungut biaya pendaftaran kepada pengguna. Bisa nggak? Bisa aja kalau dia mau ya. Apalagi. Ya, oke. Oh, detail ya. Transaksi pembelian. Ya. Pembeli wajib bertransaksi melalui prosedur transaksi yang telah ditetapkan. Misalnya, itu kan harus melalui Tokopedia ya. Tapi ada beberapa item yang kita bisa chat. Kalau kita bisa chat, kita bisa minta nomor WA-nya nggak sama tokonya? Nah, nggak Anda minta. Kalau Anda chat sama tokonya pakai Tokopedia atau pakai Shopee nggak? Pernah nggak Anda minta nomor HP-nya? Pernah. Bisa nggak Anda transaksi di luar Tokopedia? Bisa. Itu merugikan Tokopedia nggak? Kayak kita nge-Grab gitu ya, kita Gojek tapi kita nggak pakai aplikasi. Itu merugikan pihak Grab-nya nggak? Ya merugikan ya. Makanya pinter-pinteran antara Grab-nya sama drivernya sama kitanya gitu ya. Kalau orang yang ngerti sistem ya bisa diakalin gitu ya. Atau misalnya HP dengan teknologi yang cepat sama yang enggak, drivernya kadang-kadang apa namanya sih kalau driver Gojek itu? Istilahnya apa kalau Gojek itu? Pesanan masuk tuh namanya. Kalau HP-nya beda kan lebih cepat, HP yang lebih cepat apa namanya lebih bagus gitu ya. Itu bisa terjadi seperti itu. Kita lagi ngomongin apa tadi? Bisnis proses ya. Oke. Ya, ya kita balik lagi ke sini. Tadi gara-gara Amazon ya, gara-gara Amazon ya. Sebenarnya maksud saya tadi pengen gimana kalau kita mau transaksi di Amazon ya. Misalnya saya mau beli ini, saya mau beli Dell lah, saya mau beli Dell ya. Kalau tadi kan sudah ya, saya udah pesan kan ya, udah pesan, tapi kalau dalam 24 jam nggak saya bayar maka dia hangus gitu kan ya. Ya itu kerekam nggak sama Tokopedia, kerekam nggak aktivitas kita? Terekam ya, terekam. Itu nanti ini semuanya ada data miningnya sebenarnya di sini ya. Anda beli apa gitu ya, berapa kali Anda beli itu sama dia semuanya ya. Oke. Kita lagi kuliah bisnis proses ya, bisnis intelijen, bisnis digital ya. Ya, add to chart sama aja konsepnya ya. Ya ini toko online pertama ya, yang awalnya di gudang ya mereka. Oke, nanti kita lihat beberapa marketplace besar di apa di dunia ya. Kita mau beli nggak? Beli aja ya. Saya punya account nggak di Amazon? Oh belum ya. Bikin ya. Coba kita bikin ya. Ya. Dulu pas waktu beli Zoom ya, beli Zoom pernah pakai PayPal ya. Tapi cuma sekali doang ya. Setelah itu kita pakai Gmeet ya. Kalau ada yang gratis ngapain bayar ya kan? Ya. Kalau ada, sudah cukup ya. Oke, create your name. Ya, ini adalah salah satu contoh dari bisnis prosesnya ya. Ketika kita mau beli sesuatu secara online, maka kita harus membuat account-nya. Betul? Emailnya pakai yang mana ya? Pakai yang Abimiskat aja. Jadi nanti tugasnya ada bikin account, bikin marketplace ya. Ya, bikin marketplace. Verify ya. Iya. Oke. Kita buka di sini aja. Di jam berapa ini? Kok alarm saya nggak bunyi ya? Ya, sebentar. Nggak apa-apa ya? Baru berapa slide tadi ya? Nggak apa-apa lah.
Ya, mana dia? Aku nggak masuk. Nah, tuh Amazon. Saya dapat email dari Amazon ya. Ya, enter OTP 32. Ini namanya apa? OTP apa? One time password ya. Jadi cuma aktif selama sekali aja dan berapa menit biasanya ya. Tokopedia pakai ini, Shopee pakai ini. Ya, ini buat security ya, buat keamanan ya. Karena kita bisa masuk email seseorang kalau kita tahu passwordnya. Ya, bisa nggak kita crack password seseorang? Bisa. Use this address. Oh, saya belum masukin ya. Hei, susah ya. Ini harus beneran kali ya. Aduh. Ini gara-gara siapa tadi? 1808. Ini nomor saya yang tidak publish ya. Dipublish sekarang ya. Ya. Oke. Kayak gini. Oke. Kayak gini. Kayak gini. Kayak gimana benernya? 62. Why? Maybe use to access delivery. Please enter a phone number so can. Hah? Country. Oh iya, sorry. Ya. Kira-kira bisa nggak saya bikin? Bisa. Ya berarti di sini plus biasanya 62 ya. Muhammad. Jadi kalau di luar negeri itu yang dipakai cuma first name sama last name. Kalau Anda cuma namanya satu nggak bisa keluar negeri ya. Atau diulang. Sutarman. Gitu. Jalan Veteran 1 nomor 33. Ini mau nggak dia kayak gini ya? Main building city Tangerang. Nah, ini salah satu bisnis proses yang dilakukan ya. Kok jadi ini? Jadi diem yang dari tadi ramai itu apa? State Banten. Zip code 15118. Ini dia. Bagaimana? Plus 62 813 1841 1851. Use as Medifo. Mau nggak? Mau ya. Berapa dolar tadi? 710 jutaan ya. Iya. Enggak. Nanti kayak Zoom saya di email mulu ya atau diingatkan mulu. Saya nggak tahu kayak kalau Tokopedia langsung ini ya diabaikan ya. Jadi kalau ngomongin bisnis proses in detail, nah ibaratnya ada bisnis proses level 1 garis besarnya aja. Nanti ada bisnis proses lebih detailnya lagi gitu ya. Oke, di sini ibaratnya kita bisa lihat nih ya. Dan dia juga ibaratnya ada perbaikan-perbaikan ya. Ketika ada komplain dari customer, ketika sistemnya itu di-crack sama orang lain, diisengin sama orang lain gitu ya. Ya, ketika ada toko yang seperti apa gitu ya, nakal gitu ya. Itu pasti akan diperbaiki aturannya. Atau bisnis prosesnya itu diperbaiki. Tapi coba kita bicara tentang apa sih keuntungan dari toko online dibandingkan dengan toko yang tradisional gitu. Siapa di sini yang nggak pernah beli online? Pernah kan ya, sekali mah 2 kali ya beli online kan? Ya, pernah nggak beli online yang harganya di atas 10 juta gitu? 5 juta? Ini laptopnya online nih, laptop saya online ya. Beli laptop berapa, sekitar 4,5 juta ya, beli online ya.
Tapi nggak kayak tadi ya, masih bisa transaksi langsung. Ya, gitu ya. Oke. Tadi saya sudah menunjukkan kita bisa beli harga berapa tadi? 44 juta ya. 44 juta gitu. Ada kemungkinan nggak tokonya itu palsu gitu? Ada. Ya, bagaimana cara memastikan Tokopedia memastikan bahwa tokonya itu nggak palsu? Ada caranya nggak? Ada ya. Oke, nantilah bagian dari tugas Anda lah ya. Apa ya Pak? Ya, oke. Tadi sampai mana tadi? Berapa menit lagi kita? Masih agak lama ya. Saya sebenarnya pengen break dulu ini ya. Iya, saya pegel ya. Iya. Oke, saya mau break dulu. Harusnya tadi ada timer, tapi timernya kurang kencang kayaknya. So, kita istirahat dulu. Ya, 5 menit, 10 menit ya. Silahkan kalau ada yang mau ke WC, mau beli minum.